فضل بين الحمد لله الكريم الوهاب فضل بين خلقه في الفهوم والعلوم والعقول والآداب وحرم الفحش والبذاء والسباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إليه أدعو وإليه مآب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الآل والأصحاب أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله فمن اتقى سعد في يومه وغده والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم معاشر المسلمين Jamaah Jumat Masjid Manarul Ilmi rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, haqqa tuqatih, dalam arti menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Dan jangan sekali-kali kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan iman, berserah diri dan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita hidup di era teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial seakan menjadi kebutuhan. Bahkan sebagian orang telah kecanduan. Oleh karena itu, marilah kita kembangkan sikap yang bijak dalam menghadapi era ini. Sadarilah apa yang kita tulis itu segera menyebar. Tidak hanya dibaca oleh orang sekampung, tapi se-Indonesia, bahkan seluruh dunia bisa mengetahuinya. Sikap bijak yang pertama, jangan suka mengolok-olok, membuli, mencaci maki dan sejenisnya. Ma'asyiral muslimin, cacian, makian dan merendahkan sering kita tujukan kepada orang lain yang tidak sependapat dengan kita. Bukan saja terhadap orang yang kita kenal, bahkan kepada ulama dan penguasa pun sering kita jadikan sasaran cacian dan makian. Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengolok-olok orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah sekelompok orang itu mengolok-olok yang lainnya. Bisa jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada orang yang mengolok-oloknya. Surah Al-Hujurat ayat 11. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika ada orang yang mencaci maki kita dengan kata-kata kotor, itu tidak akan membuat kita menjadi kotor. Ketika ada orang yang menghina kita, itu tidak akan membuat kita menjadi hina, kalau kita memang tidak melakukan perbuatan kotor dan hina. Menghadapi cacian dan makian itu, tidaklah perlu kita membalasnya dengan cacian dan makian pula. Kata-kata cacian hanya mengundang malapetaka. Cacian dan makian hanya menanamkan rasa dendam di hati dan membuat orang yang berseberangan semakin nekat dan keras kepala. Bila kita menghujani orang yang tidak sependapat itu dengan makian, kecaman dan cacian, maka apa yang kita lakukan itu akan makin memperkeruh persoalan. Oleh karena itu, bila kita menyampaikan nasihat, sampaikanlah dengan cara yang tidak membuat orang lain sakit hati. Bila kita berdebat, berdebatlah dengan cara yang santun tanpa merendahkan lawan bicara. Masyarul muslimin, mungkin ada di antara kita yang suka menulis pernyataan-pernyataan yang penuh umpatan, kutukan dan cacian, atau suka menjustifikasi dan melontarkan tuduhan-tuduhan.
Mungkin ada di antara kita yang bersembunyi di balik layar, yang berlindung di belakang nama samaran, menghindar dari pandangan khalayak dan keramaian untuk memainkan peran licik dengan cara mencaci maki pihak lain. Kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita kelak pada hari pembalasan, di mana perbuatan sekecil apapun akan ditimbang dan diperhitungkan. Sadarlah bahwa kita berada dalam pengawasan Allah. Kesendirian dan keterasingan kita tetap dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hindari menggunakan sebutan-sebutan yang bermaksud merendahkan orang lain, seperti sebutan kaum bumi datar, Bani Serbet, kecebong, unta Arab, IQ 200 dan sebutan-sebutan lain yang mengandung kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah pencela, pengecam dan pengutuk. Sabda beliau, Inni lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai tukang melaknat, tetapi aku diutus hanyalah sebagai rahmat. Qala Jabir bin Salim radhiyallahu anhu, qultu ihad ilayya ya Rasulullah. Qala la tasubbanna ahadan. Qala fama sababtu ba'dahu hurran wala 'abdan wala ba'iran wala syatan. Rawahu Abu Dawud. Jabir bin Salim radhiyallahu anhu bercerita, aku berkata, buatlah ikatan perjanjian denganku ya Rasulullah. Beliau lalu menjawab, janganlah sekali-kali engkau memaki orang lain. Kata Jabir, sejak itulah aku tidak pernah lagi mencaci seorang pun, baik ia berstatus orang merdeka atau hamba sahaya, termasuk tidak memaki unta dan kambing. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin, kita dilarang mencaci sesembahan agama orang lain. Sesungguhnya mencaci maki sesembahan mereka akan membuat mereka makin ingkar, keras kepala dan lari dari kebenaran. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi wa yasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Janganlah kalian memaki sembahan-sembahan mereka selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Surat Al-An'am 108. Masyarul muslimin, sikap yang kedua dalam menghadapi era teknologi informasi ini, yaitu lakukanlah klarifikasi saat menerima berita. Saring sebelum sharing. Di era sekarang ini, berita apa saja bisa kita peroleh lewat media manapun. Bagaimana sikap kita? Marilah kita perhatikan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, ketika datang orang fasik dengan membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Bertabayunlah agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada satu kaum yang kamu tidak tahu keadaannya, sehingga membuatmu menyesal atas perbuatanmu. Surat Al-Hujurat ayat 6. Masyarul muslimin, jika kita menerima berita dari media atau mendapatkan posting lewat WhatsApp atau media sosial lainnya, jangan mudah untuk men-share atau menyebarkannya. Lakukan klarifikasi kebenarannya, pikirkan manfaatnya. Jika berita itu fitnah, lalu kita sebarkan, maka kita akan menerima dosa jariyah. Na'udzubillah. Ingatlah hadis dari Hafiz bin Asim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta jika ia menceritakan setiap apa yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Masyarul muslimin, sikap yang ketiga, jangan biarkan media sosial mengganggu prioritas kita. Ini pesan khusus saya tujukan kepada para mahasiswa ITS dan umumnya untuk kita semua. Media sosial telah merampas waktu kita. Tiada waktu kosong tanpa mengakses media sosial. Interaksi sosial yang sesungguhnya tergantikan oleh media sosial. Waktu belajar terkalahkan oleh media sosial.
Waktu istirahat dirampok oleh game online. Smartphone telah mematikan akal sehat kita. Kita lihat di jalan-jalan banyak sekali anak muda sambil mengendarai motor, tangannya, jarinya memainkan handphonenya. Bahkan waktu mustajabah dalam berdoa juga kalah dengan media sosial. Sering saya amati di masjid ini, waktu di antara azan dan iqamah digunakan untuk membaca dan menulis WhatsApp. Bahkan selesai salam usai salat langsung membaca WA, bukan membaca wirid dan doa. Ingatlah satu makalah, al-waktu kas-sayf idza lam taqtahu qata'aka. Waktu bagaikan pedang, jika kamu tidak memotongnya maka dia akan memotongmu. Ma'asyiral muslimin, marilah kita bertaubat dari dosa akibat tulisan dan komentar kita. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Orang yang mau bertobat dari perbuatan dosa. Hadirin jamaah sekalian, demikian khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan doa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Allahumma alhimna rushdana wa qina syarra anfusina. Wastaghfirullah wastaghfiruh innahu kana lil awwabina ghafura. Alhamdulillahil qail wa qulu lin-nasi husna wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narju bihal fawza bil husna wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mustafa war rasulul mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan tabqa wa salaman yatra. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pada khutbah yang kedua, marilah kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan penuh harap. Doa untuk kebaikan kita bersama, untuk orang tua kita, untuk bangsa Indonesia dan kaum muslimin dimanapun berada. Kita awali dengan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW sebagaimana perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan sabda Rasulullah SAW, faman shalla 'alaihi salatan wahidatan sallallahu 'alaihi biha 'asharan. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasul satu salawat, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad. Radallahumma 'an jami'il ali wal ashab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da' ad-din waj'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma waffiq imamana wa waliya amrina lima tuhibbu wa tarda wa khudh binasiyatihi lil birri wat taqwa. Allahumma waffiq jami'a wulata umuril muslimina li tahkimi syar'ika wa ittiba'i sunnatika nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansuril mustad'afina minal muslimina fi kulli makan khususan fi Palestin wa fi Suriah wa fi Iraq wa fi Yaman wa fi Rohingya wa fi biladina Indonesia.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر